dia pinjam GBP, lalu dia jual pound sterling, dia konversi ke mata uang yang lain, other currency. Ketika pounds benar-benar turun, jeblok, dia buyback. Ada pertanyaan, Pak, kalau di forex kok bisa sell padahal belum punya barang untuk dijual? Mungkin kalian pernah mikir kayak gitu ya. Kalau di saham kan kalian nggak bisa sell sebelum kalian punya barangnya kan. Kalian hanya bisa nge-buy dulu kan, ketika pertama kali masuk itu. Cuman di trading forex kok bisa buy bisa sell meskipun belum pernah masuk sebelumnya. Simple ya. Kalau buy, let's say kalian punya duit 1000 USD, oke. Lalu yuk nge-buy di sini. Let's say barangnya senilai 500 USD. Harga naik jadi 600 USD. Good. Ini sebut saja TP-nya, ini take profit-nya ini. Berarti kalau harga benar-benar naik setelah kalian nge-buy, kalian profit kan? Oke. Ini kan kalau nge-buy, Pak. Logika kalau nge-sell bagaimana? Oke, kita ngomongin logika nge-sell. Nah, ingat teman-teman, di trading forex, modal kita ini yang paling utama adalah untuk nahan kerugian. Oke. Nah, fenomena nge-sell sebelum punya barang itu gimana? Logika simpelnya gini. Kalau kalian nge-buy, kalau kalian beli sesuatu, oke, kalian punya duit kan? Kalian punya duit, ya oke, beli barang. Kalian dapat barang gitu kan? Simple. Cuman di trading kok bisa nge-sell meskipun kita tidak memiliki barang, kita hanya punya duit dulu. Oke. Simpelnya gini, kalian utang. Yes. Kalian nggak punya barang tapi bisa nge-sell barang itu. Ini. Contoh. Kalian nggak punya laptop contoh. Kita ngomongin laptop. Contoh kalian nggak punya laptop. Kalian memprediksi harga laptop akan turun. Oke. So, kalian punya ide licik kayak gini. Teman kalian kan punya laptop. Laptopnya kalian pinjem. Lalu kalian jual contoh. Laku 5 juta. Laku dari juali laku 5 juta. Oke, bulan berganti bulan bla 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 gitu, ternyata harga laptop bener drop. Sekarang harga pasarannya hanya 4 juta. Apa yang kalian lakukan? Harga pasaran laptop ini kan 4 juta. Kalian tadi jual kan dapat 5 juta kan? So, kalian buy back laptop yang kalian jual tadi. Laptop tadi kalian buy back seharga 4 juta. Good. Kalian profit kan? Buyback. Kalian jual pertama dapat duit segini, pegang cash segini. Beberapa bulan berikutnya nakal sih. Kalian beli buyback itu laptop seharga 4 juta. Kalian profit 1 juta. Ini adalah triknya George Soros. Pernah dengar kan kabar itu? Kasus yang terkenal sehingga dia hampir membangkrutkan Bank of England. So, apa mekanisme dia? Dia nge-sell GBP kan? Pinter. Dia nge-sell GBP dari pinjaman itu. Dari pinjaman. Dia pinjam GBP, lalu dia jual pound sterling,
dia konversi ke mata uang yang lain, other currency. Ketika pounds bener-bener turun, jeblok, dia buyback. Kayak ini, otak licik. Short selling laptop teman kalian itu. Oke, selanjutnya dari Mario Eva 3441. Oke. Terus kenapa ada probabilitas metode ya? Kalau memang tidak bisa menganalisa secara 100%. Pertanyaan pinter. Kenapa ya ada probabilitas kalau memang tidak bisa menganalisa secara akurat 100%? Loh, justru ketika kita menghadapi suatu ketidakpastian, probabilitas back by data itu jadi patokan malahan, ya kan? Kalau sudah pasti, Mario, nggak perlu ada probabilitas, temanku. Jadi kalau kita bertemu dengan kasus apapun yang penuh ketidakpastian, kita ngomongin probabilitas. Kita uncertainty. Kalau ada uncertainty artinya ada probabilitas. Kalau kepastian ada, artinya nggak perlu probabilitas, wis pasti yuk. Apa yang pasti? Kalian hidup. Kalian hidup, wis nggak perlu. Oke, oksigen terjamin oleh alam. Oke, nggak perlu analisa kadar oksigen ketika kalian mau jalan-jalan kemana gitu. Kecuali kalau diving. So, justru probabilitas itu ada karena uncertainty. Good. Ketika uncertainty ada, kita nggak bisa make sure tiap trade kita itu profit, Sehingga muncul orang yang sudah banyak makan asam garam, yang sudah compounding duit gede, mereka pakai money management. Kalau misalkan seorang trader konsisten sekali entry take profit 100 juta. Dalam sebulan hanya entry sekali. Apakah ada kemungkinan trader tersebut ditandai broker terus dicurangi dengan pergerakan candlestick-nya? Adding trade. Bisa jadi kalau kamu pakai broker yang nggak terpercaya. Kan orang Indonesia ini ading-ding. Let's say gini, kamu trading tiap bulan itu rata-rata 100 juta lah. Oke, WD 100 juta, kadang 150, 200, trader 50, so rata-rata 100 juta. Apa kamu bisa 2 kali? Oke, ding. Aku akan melihat perspektif kayak gini, ding. Broker itu bisnis. Oke, broker itu kan bisnis. Mereka dapat keuntungan kan dari komisi, dari tiap kita kali nge-trade kan ada komisinya, oke. Atau berapa broker di spread juga. Nah, kalau ada broker yang spreadnya sangat tipis bahkan zero spread, lalu no komisi, pertanyaannya mereka dapat profit dari mana? Gini, bagiku broker yang kompetitif, spreadnya akan lumayan kecil, oke. Tapi jika overly kecil sudah tanpa komisi, bagiku, kamu dapat keuntungan dari mana? Kayak ini handphoneku, handphone lama ini, iPhone 12 Pro. Ini contoh ada yang jual harga sekarang secondnya mungkin sekitar 5 jutaan mungkin ya. Oke. Mungkin aku akan percaya kalau kondisinya masih lumayan bisa dipakai. Kalau ada yang jual iPhone ginian harga 5 juta. Cuman kalau jual harga 100.000, aku akan mempertanyakan ini iPhone harga pasarannya 5 juta,
kok dijual 100.000, what happened? Aku pakai sudut pandang logika seperti itu untuk menilai sebuah broker. Selama ini fan-fan aja aku sih. WD lancar-lancar saja dari Quickpro. Dulu Forex MF, cuman beberapa bulan kemarin namanya diubah jadi Quickpro. Entitasnya sama. Pak, mohon bahas tentang liquidity market. Apakah bisa pakai indikator volume untuk menentukan liquidity market? Oh, likuiditas. Nah, kalau ngomongin indikator volume, beda sama saham loh ya. Beda sama saham, volumenya itu berdasar hitungan dan lebih bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kalau forex itu beda. Indikator volume di forex, indikator volume itu berdasar jumlah tick, jumlah pergerakan. Jadi kalau kalian benar-benar zoom itu di candle M1, lalu kalian perhatikan volumenya yang ada di bawah itu, volume bertambah ketika harga ngetik tik 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 gitu. Jadi tidak berdasar jumlah order, kuantitas order, volume order, tapi berdasar gerakan tok. Why? Karena forex lebih terdesentralized, banyak over the counter transaksi, dan data volume ini juga terfragmen dari beberapa penyedia data. Nah, kan ada kan lupa kalau volume profile itu, indikator volume profile di beberapa alat trading, di multi-chart juga ada volume profile itu, atau data penyedia order flow forex lah. Itu mereka tergantung sumbernya. Tergantung sumbernya kan, let's say banyak broker gitu, banyak broker, puluhan ribuan atau puluhan ribuan, sekitar ribuan mungkin di dunia. Nah, mereka ambil data dari beberapa broker ini, lalu ditumpuk jadi satu software. Mungkin kalian pernah pakai jasa software ini gitu. Cuman apakah akurat? Oh, enggak juga. Why or real order itu satu. Dari order flow, dari software order flow ini, kita hanya bisa melihat order yang sudah terpending oleh trader atau institusi. Hanya terpending. Kita nggak tahu order yang mereka siapkan yang belum terpending. Contoh wes, nggak usah gini wes, kalian wes. Nah, gini, broker itu nggak tahu kalau kalian mau entry atau enggak, ya kan? Nah, contoh di sini ada resisten gitu. Contoh. Nah, kalau harga mau ke sini, kan market belum tahu kalian punya order sell limit atau enggak di sini. Gitu kan? That's it. That's the problem. Cuman kalau kalian bisa memanfaatkan ini dan secara historis bisa make money dengan volume di forex, ya monggo aja. Kalau aku sih, aku nggak familiar dengan itu. Burhan, halo Han. Om saya dulunya trader abal-abal yang nggak bisa nahan emosi, apalagi profit konsisten. Oke. Sudah 1 tahun saya memutuskan untuk copy trade saja di salah satu platform dan saya mulai rutin WD. Oh, oke. Apakah langkah saya salah Om? Saya sudah cukup lelah untuk menghadapi market sendirian. Oke Han. Bagiku dirimu adalah seorang lebih ke investor Han. Lebih ke investor daripada trader. Apakah salah, apakah benar? Bukan aku yang ngejudge. Jadi trader ada risikonya sendiri. Jadi investor, nah, artinya kan kamu kan menginvestkan duitmu untuk trading ide orang lain kan, atau robot atau apa. Dirimu lebih ke investor. Trader, oke, risknya yo mereka yang pegang. Nah, dirimu Burhan
kalau copy trade, artinya dirimu sudah harus menganalisa bagaimana risk profile yang kamu follow kan. Dan risk profile-nya gimana? Jika kamu fine, ya fine, no. Cuman cuman akan tetap ada risikonya, Han. Cuman kalau itu kamu cocok dan meski kamu bisa terima risikonya, meskipun nanti jeblok, yo fine-fine aja. Yo semoga enggak, yo. Semoga enggak, yo. Investor lah, minimal doa yang baik-baik. Muhammad Mahfud 524. Aku beli di mana Mbah trading sistemnya? Oh, aku nggak jualan trading sistem, Muhammad. No, nggak jualan trading sistem. Aku nggak jualan sinyal. Bahan belajar Mbah, bedanya market struktur sama fraktal apa? Apa itu fraktal? Fraktal itu adalah pengulangan yang tidak terhingga. Fraktal itu kayak jadi pola yang terus-terusan ada sama, tapi di dalamnya ada lagi gitu kan. No, fraktal. That's fraktal. Ketika bagian yang besar, oke. Kalau kalian pecah-pecah, kalian zoom, kalian akan mendapat pattern yang sama juga di dalamnya, di struktur kecil-kecilnya itu. That's fraktal. Dan go on. Ya, you got the idea. Itu fraktal. Nah, kalau market structure, pola, kita ngomongin pola loh ya. Pola gerakan market yang contoh struktur naik N, kalian bisa menyebutnya N, yang di broken, yang resistennya di broken. Oke, price action melihat struktur dari mana? Kalau kalian lihat ini, harga dari bawah loh ya, melakukan retracement sampai sini, lalu naik. Strukturnya yang bisa kita yang sering aku tandai ya kan yang ini kan, itu ini struktur, atau sering aku sebut sebagai bendera kan, flag, struktur, whatever, esek-esek, N, cangkul atau whatever. Ini struktur. Nah, kalau kita mau lihat pattern apapun itu based on structure, tren naik, tren turun, sideways ya. Contoh ini dua struktur yang saling melanjutkan arahnya, trending. Kalau kalian lihat struktur bearish, struktur turun bearish kan ini, lalu dipatahkan dengan struktur bullish ini, artinya trend reversal. That's it.